Hai, kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas. Nah, materi ini merupakan lanjutan materi kita yang kemarin, yaitu materi kaidah pencacahan. Yang akan kita bahas di sini yaitu pendahuluan teori peluang. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu teori peluang atau seperti apa itu teori peluang, nah, kita cerita dulu mengenai sejarah teori peluang. Nah, di sini ada 3 gambar orang tokoh. Nah, di mana ketiga orang ini berperan di dalam eh, di dalam proses terbentuknya konsep teori peluang di dalam matematika. Yang pertama di sini ada yang bernama Antonio Gombaud atau Chevalier de Mier. Nah, dia ini adalah seorang gambler, seorang yang senang berjudi. Nah, walaupun kesenangan judinya itu dia lakukan hanya untuk kesenangan semata atau sebagai hobi. Nah, yang berikutnya ini ada Blaise Pascal. Blaise Pascal ini adalah temannya dari Antonio Gombaud ini. Kemudian di sini ada Blaise Pascal, mungkin ketika dengar kata Pascal yang terbayang mungkin adalah segitiga Pascal, atau di dalam bidang fisika ada yang namanya hukum Pascal ya, sehingga ada hukum Pascal gitu, ada satuan juga di dalam besaran juga satuan juga di dalam fisika namanya satuan Pascal. Dan yang berikutnya adalah di sini ada Pierre de Fermat. Pierre de Fermat ini juga seorang matematikawan ya. Beliau adalah seorang matematikawan. Nah, yang juga merupakan sahabat dari Blaise Pascal. Nah, ceritanya begini. Antonio Gombaud ini dia senang sekali berjudi. Nah, pada masanya permainan judi yang terkenal di Prancis ya, beliau adalah orang Prancis, adalah permainan judi dadu. Nah, lewat daya analisanya yang keliru, Mir mencoba peruntungannya lewat permainan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ia memainkan permainan menggunakan satu dadu. Nah, ia bertaruh bahwa ia akan mendapatkan setidaknya satu angka 6 dalam 4 kali lemparan dadu. Ia tahu bahwa peluang untuk mendapatkan angka 6 dalam satu kali lemparannya adalah 1/6. Nah, maka dalam perhitungannya, jika 4 kali lemparan, ia menduga bahwa peluang untuk mendapatkan angka 6 ini adalah 4 kali 1/6 atau 2/3 atau sekitar 67%. Nah, itu taruhan pertamanya. Nah, permainan kedua yang ia juga ikut bertaruh di dalamnya yaitu permainan menggunakan 2 dadu. Nah, dalam permainan ini ia bertaruh, ia akan mendapatkan 2 buah angka 6 dalam 24 kali lemparan dadu. Nah, dengan perkiraan dan perhitungan yang sama, dia menghitung bahwa peluang untuk mendapatkan 2 angka 6 dalam satu kali lemparan ini adalah 1/36. Maka jika dalam 24 kali lemparan, ia menduga ia akan mendapatkan 24 kali 1/36 atau 2/3 atau 67%, hampir sama dengan permainan pertama. Itu tebakannya. Nah, jadi dengan anggapannya itu ia menganggap bahwa dia akan mudah menang untuk permainan dadunya ini. Dan ternyata pada faktanya ia kalah terus ya. Ia salah. Nah, ia banyak mendapatkan kekalahan dalam permainan tersebut. Nah, sehingga ia sempat jatuh miskin. Nah, karena frustasi dengan banyaknya kekalahan, nah ia datang ke teman-temannya ya, dan salah satu temannya yang dia mintai solusi untuk permasalahannya adalah Blaise Pascal ini. Nah, Blaise Pascal bersedia membantu atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh de Mier ini. Nah, dalam mencarikan solusi untuk de Mier ini, Pascal melakukan
korespondensi dengan Pierre de Fermat. Nah, jadi mungkin ceritanya begini, ini ada masalah begini-begini, bagaimana, ini lewat surat menyurat. Nah, dan ternyata setelah Blaise Pascal lewat korespondensinya dengan Pierre de Fermat, dia dapat mengetahui bahwa kasus Antonio Gembaud ini, jika dia melakukan taruhan semacam itu, maka kemenangannya itu taruhan dalam permainan itu, kemenangannya itu hanya sekitar 50% saja. Jadi kemungkinan menang dan kemungkinan kalahnya sama ya, kemungkinannya sama. Nah, untuk dalam perkembangan selanjutnya, korespondensi antara Blaise Pascal dan Pierre de Fermat inilah yang kemudian mendasari perkembangan teori peluang lebih lanjut. Seperti itu. Mungkin itu secara umum sejarah teori peluang yang bisa saya kemukakan. Nah, mungkin Anda bisa googling, coba mencari di internet mengenai sejarah teori peluang, jika teori peluang seperti yang saya ungkapkan tadi, untuk lebih detailnya. Oke. Nah, adapun untuk pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasarnya ada 2, mendeskripsikan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi yang sudah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya, dan menghitung peluang kejadian yang akan kita bahas sekarang. Tujuan pembelajaran saat ini diharapkan nanti kita atau Anda dan kita dapat menentukan peluang suatu kejadian, menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep peluang. Oke. Sekarang kita lihat, sebelum membahas konsep peluang lebih jauh lagi, ada satu konsep dan beberapa istilah yang harus kita pahami ya, yang berhubungan nantinya dengan teori peluang tadi, yaitu di sini ada istilah percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Misal ya, kita punya sekeping uang logam. Ini uang logamnya Rp200 ceritanya, sisi angka dan sisi gambar. Uang koin pasti memiliki 2 sisi. Nah, yang ini kita sebut sisi angka, yang ini sisi gambar, kita simbolkan G. Nah, maka yang dinamakan ruang sampel ya, jika kita melempar uang logam ini, ada sisi A dan sisi G, sisi angka dan sisi gambar. Sementara titik sampelnya adalah sisi angka atau sisi gambar. Nah, adapun kejadian yang mungkin dari percobaan melempar uang keping logam tadi, sekeping uang logam tadi, bisa kejadian, misalnya bisa kejadian muncul sisi angka atau kejadian muncul sisi gambar. Oke. Nah, atau misal kita melakukan percobaan pelemparan sebuah dadu yang memiliki 6 buah mata dadu ya. Mulai dari mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Nah, yang mana ruang yang termasuk ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya? Nah, ya, karena ini punya 6 sisi, nah, dan masing-masing sisi ini memiliki mata dadu yang berbeda, mulai angka 1 sampai angka 6, maka ruang sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara titik sampelnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Adapun yang termasuk kejadian di dalam percobaan melempar 1 buah mata dadu, bisa kejadian muncul sisi angka, kejadian muncul sisi angka 1, sisi angka 1, sisi angka 2, kejadian muncul sisi angka 3, dan seterusnya sampai kejadian 6. Oke. Nah, jadi apa itu pengertian percobaan, ruang sampel, atau titik sampel? Nah, kita punya seperti ini.
Percobaan atau eksperimen ini merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Misalnya tadi, kita melakukan eksperimen atau percobaan melempar satu buah koin, atau kita melakukan percobaan atau eksperimen melempar satu buah dadu bersisi 6 gitu ya. Kemudian yang dimaksud ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan dilambangkan dengan huruf S. Nah, lalu titik sampel ini merupakan anggota dari ruang sampel. Nah, selanjutnya banyak titik sampel kita simbolkan dengan NS. Nah, himpunan bagian dari ruang sampel inilah yang dinamakan kejadian. Jadi, kalau kita punya ruang sampel yang terdiri dari, nah, ini misalnya kita punya ruang sampel, kita simbolkan S, kita biasa tulis seperti ini. Tanda kurawal di dalamnya dipisahkan masing-masing titik sampelnya dengan tanda koma. Misal, kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, masing-masing titik ini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Ini merupakan titik sampel. Nah, bagian dari titik sampel ini, sebagian dari titik sampel ini merupakan kejadian. Misalnya, titik sampel 1 kita bisa rumuskan sebagai misalnya kejadian muncul mata dadu 1, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya, kita melakukan pelemparan 2 buah uang logam. Ruang sampelnya bagaimana? Nah, ruang sampelnya bisa muncul sisi angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Gak ada kemungkinan yang lain kan? Nah, jadi cuman ada 4 kemungkinan yang bisa muncul, sehingga kita punya ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Oke, lalu bagaimana kalau kita melempar 2 buah dadu? Nah, mana ruang atau berapa ruang sampelnya? Berapa banyak ruang sampelnya? Sebagai alat bantu atau sebagai bantuan yang bisa kita buat tabel berikut ini. Ini ada dadu 1, sisinya 6, dadu 2, mata dadunya ada 6. Maka kemungkinan yang bisa muncul itu sisi dadu mata dadu 1 muncul. Dadu 1 muncul mata dadu 1, dadu 2 muncul mata dadu 1 juga. Atau kemungkinan yang lainnya bisa dadu 1 muncul mata dadu 2, dadu 2 muncul mata dadu 1, dan seterusnya. Ada 36 buah titik sampel, sehingga kita punya ruang sampelnya ditulis dalam bentuk pasangan berurut, tanda kurawal 1,1, 1,2, dan seterusnya. Oke. Nah, misal sebuah uang logam dilemparkan sekali. Nah, tentukan ruang sampelnya, titik sampelnya, contoh kejadian mustahil, dan contoh kejadian yang pasti. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Nah, mungkin yang belum, kejadian mustahil. Contohnya, nah ini muncul angka dan gambar secara bersamaan itu kan gak mungkin. Itu namanya kejadian mustahil. Kalau kejadian pasti, muncul angka atau muncul gambar. Oke. Nah, lalu apa itu peluang suatu kejadian? Nah, ini misal suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga, maka peluang suatu kejadiannya dinyatakan sebagai berikut. Oke. Nah, jadi ini adalah rumusan umum peluang suatu kejadian, yaitu banyaknya anggota dari kejadian A per banyaknya titik sampel. Oke, peluang suatu kejadian nilainya itu antara 0 atau kurang dari sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan peluang A dan kurang dari atau sama dengan 1. Jadi gak akan mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1 gitu ya.